Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa hadata kamali. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber yang senantiasa saya harapkan mendapatkan curahan rahmat dan anugerah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia yang panjang, amal yang baik, rezeki yang luas dan berkah, anak-anak yang soleh dan solihah, keluarga yang sakinah, keturunan yang thayyibah. Amin, Allahumma amin. Hari-hari terakhir ini kita banyak membaca berita, baik berita yang menyenangkan maupun berita yang tidak menyenangkan, berita yang menumbuhkan optimisme, juga berita yang menimbulkan pesimisme. Kita harus senantiasa kritis membaca berita agar kita bisa mengambil manfaat dan menjadikan sebagai iktibar untuk memperkuat langkah aktivitas kita selanjutnya. Karena apa yang kita pikirkan itu akan berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan sangat menentukan realitas yang akan terjadi. Ketika kita berpikir negatif, karena setiap hari mengkonsumsi informasi yang negatif, maka akan muncul di dalam pikiran kita pikiran yang pesimis, pikiran yang ragu, pikiran yang melihat segala sesuatu dari sudut yang paling buruk, yang tanpa kita sadari kemudian menimbulkan tindakan-tindakan yang buruk pula, dan ujungnya juga buruk. Kita sering mendapatkan informasi tentang Indonesia, perilaku masyarakatnya, tentang korupsi yang tidak kunjung berhenti yang melanda para pemimpin bangsa, dan terakhir korupsi terjadi di dunia pendidikan. Kita melihat kasus yang rumit, yang seakan-akan kita ragu terhadap penegak hukum, khususnya kepolisian. Kita setiap hari melihat dan membaca kekurangan-kekurangan terhadap pemerintah kita. Kalau setiap hari kita mengkonsumsi berita semacam itu tanpa critical thinking, tanpa kritis, maka yang muncul di dalam pikiran kita juga pikiran-pikiran yang negatif. Kita menjadi apatis terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Kita menjadi abai terhadap apapun langkah-langkah yang dilakukan pihak kepolisian. Kita menjadi acuh terhadap apapun yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Seakan semuanya tidak ada yang baik. Dan itu akan berpengaruh terhadap perilaku kita. Dan ujungnya realita yang kita hadapi juga akan seperti itu. Maka kecuali kita mengkonsumsi, membaca berita-berita seperti itu, kita juga perlu melihat, membaca berita-berita yang penuh optimisme. Di tengah suasana ekonomi dunia yang masih belum stabil karena pengaruh COVID yang luar biasa dan perang Ukraina dan Rusia,
yang mau tidak mau berpengaruh terhadap ekonomi dunia. Bahkan banyak negara yang bangkrut, banyak negara yang mengalami inflasi yang luar biasa. Indonesia masih tumbuh dengan bagus, inflasinya juga terkendali, masih baik-baik saja. Korupsi memang masih terjadi, tapi kita lihat sekitar kita masih berjalan baik-baik saja. Kepolisian barangkali ditimpa musibah kasus Ferdy Sambo dan lain-lain, tapi juga kita melihat lebih banyak polisi yang tetap setia kepada tugas, yang tetap menjunjung tinggi perundangan dan disiplin. Ketika kita membaca ini, maka yang muncul adalah optimisme di dalam pikiran kita, dan itu akan mempengaruhi perilaku kita dan kemudian juga akan berpengaruh kepada kenyataan yang kita hadapi. Para santri wali santri pemirsa juga subscriber, cara berpikir itu penting. Oleh karena itu hati-hati memasukkan informasi di dalam diri kita, baik itu melalui penglihatan, pendengaran, atau mungkin bacaan. Boleh kita membaca hal-hal yang negatif, tapi seharusnya kita lebih banyak mengkonsumsi bacaan-bacaan, penglihatan-penglihatan, suara-suara yang positif. Karena realita itu sama. Tapi ketika kita menghadapinya dengan optimisme, kita menghadapinya dengan penuh keyakinan, maka realita yang negatif itu akan bisa berubah menjadi realita yang positif. Itulah yang dikatakan di dalam agama adalah husnudzon, berbaik sangka, berpikir positif. Apalagi kalau berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa berpikir positif. Hanya ada dua, kata Al-Ghazali, yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, kemudian menimbulkan rasa senang. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, yang kemudian menimbulkan rasa tidak suka. Dua realita itulah yang kita hadapi. Tidak selalu sesuatu yang menyenangkan itu baik adanya. Juga tidak selalu yang tidak menyenangkan tidak baik. Realita itu tergantung respon kita. Di dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, orang yang sakit dan kemudian sabar, kalaupun dia meninggal maka dijanjikan surga oleh Allah. Tapi kalau dia kembali sembuh, maka Allah akan mengganti daging, kulit, tulang, darah yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, tergantung respon kita. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, kalau mendapatkan realita yang tidak menyenangkan, bersabarlah. Sebaliknya kalau mendapatkan kenyataan yang menyenangkan, bersyukurlah. Maka realita itu ujungnya adalah kebaikan. Ujungnya adalah kebahagiaan, ujungnya adalah ketentraman. Baik, itu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.